Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada bab 4 ini akan ada 4 materi yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Keempat adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Sebelum masuk ke dalam makna persatuan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu perbedaan antara persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang dibentuk menjadi satu, sedangkan persatuan adalah hasil dari komponen yang telah menjadi satu tersebut. Secara lebih sederhananya, persatuan merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang dibentuk menjadi satu. Nah, kalau sudah menjadi satu, maka itu disebut dengan persatuan. Maka makna persatuan dalam kebangsaan memiliki arti yang sangat penting yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat agar terwujudnya kehidupan yang serasi dan selaras. Agar perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia ini tidak dijadikan sebagai sumber masalah atau menjadi sumber konflik. Untuk mewujudkannya maka diperlukan alat agar persatuan tersebut bisa terwujud. Alat tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, dan lambang-lambang negara seperti bendera Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk mewujudkannya, masyarakat Indonesia harus menumbuhkan sikap toleransi di mana kita sebagai warga Indonesia harus menghargai perbedaan yang ada, baik itu perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bahasa, perbedaan agama yang ada di Indonesia. Maka dengan itu kehidupan di negara Indonesia ini bisa terwujud. Materi yang kedua yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar suku. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, maka masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip ini ada 5. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip persatuan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima, prinsip persatuan pembangunan dalam mewujudkan cita-cita reformasi. Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia terdiri dari beberapa bangsa, suku, agama, dan ras, maka dengan prinsip ini kita sebagai masyarakat Indonesia diharapkan mampu menyadari akan keberagaman tersebut, dan kita juga diwajibkan untuk bisa bersatu padu sebagaimana makna Bhinneka Tunggal itu sendiri, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu mewujudkan dan memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham akan mencintai tanah air. Nah, maksud mencintai di sini kita sebagai masyarakat Indonesia diharapkan dapat mencintai dan membanggakan bangsa Indonesia, namun tidak dengan menjelek-jelekan negara lain. Prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham akan mencintai negara sendiri. Nah, dengan prinsip ini kita sebagai warga masyarakat Indonesia diharapkan untuk mencintai negara ini, untuk membanggakan dan memajukan negara ini. Namun mencintai di sini bukan dengan kita mengagung-agungkan negara kita sendiri, namun menjatuhkan negara lain, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia diharapkan dapat mengharumkan nama baik Indonesia tanpa mencoreng nama baik Indonesia itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan di sini
kita sebagai warga masyarakat Indonesia memang dibebaskan untuk melakukan apapun yang kita mau. Namun kebebasannya bukan benar-benar bebas. Kebebasan di sini kita juga harus menyadari dan patuh akan norma-norma yang ada dan norma agama yang kita anut. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada sesama, dan kepada Tuhannya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Prinsip ini diharapkan agar kita sesama bangsa Indonesia itu memiliki rasa yang satu, yaitu merasa senasib, sepenambungan, setanah air, dan sebangsa. Dan juga diharapkan mempunyai semangat yang sama dalam membangun pembangunan nasional. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan dalam mewujudkan cita-cita reformasi. Maksud dari prinsip ini, sebagai masyarakat Indonesia, kita diharapkan dapat mengisi kemerdekaan dan memajukan pembangunan bangsa itu agar terwujudnya kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana dengan cita-cita pembangunan nasional. Materi yang ketiga yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dalam permasalahan ini dibagi lagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Suku bangsa merupakan golongan dalam masyarakat yang mempunyai ciri khas dan keunikan tertentu. Keunikan di sini merupakan pembeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Nah, golongan-golongan ini mempunyai ciri khas tersendiri dikarenakan perbedaan geografis yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan atau tingkah laku suatu masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, adat istiadat ini tidak dapat dipisahkan dari suku bangsa karena setiap suku bangsa memiliki adat istiadatnya tersendiri. Kita ambil contoh seperti suku Jawa. Suku Jawa memiliki adat istiadat tersendiri, khususnya dalam adat pernikahan. Yang ketiga adalah agama. Di Indonesia, masyarakatnya memiliki agama yang berbeda-beda. Keberagaman ini dilatar belakangi karena perbedaan suku, bangsa, dan letak geografis. Pemerintah Indonesia telah menetapkan agama yang ada di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Katolik, Konghucu, Protestan, Hindu, dan Buddha. Materi yang kedua adalah pengaruh keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman menimbulkan 2 dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari keberagaman yaitu yang pertama, menjadi kekayaan bangsa. Karena beragamnya budaya Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang di setiap daerahnya memiliki ciri khas, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekayaan bangsa yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Yang kedua, dapat menumbuhkan sikap toleransi. Karena keberagaman tersebut, maka secara tidak langsung kita sebagai masyarakat Indonesia yang berinteraksi dengan sesama pasti akan tumbuh sikap saling menghargai karena adanya perbedaan tersebut. Dengan begitu, secara tidak sadar maka sikap toleransi di dalam kita akan tumbuh. Dan yang ketiga yaitu menjadi daya tarik wisata. Karena beragamnya budaya di Indonesia, hal tersebut menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh negara Indonesia, sehingga negara asing tertarik untuk melihat kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat karena setiap
setiap tahunnya banyak turis yang berbondong-bondong datang ke Indonesia hanya untuk melihat kebudayaan yang ada di negara ini. Selanjutnya, dampak negatif dari keberagaman, yaitu yang pertama, sering adanya konflik. Konflik ini diakibatkan karena perbedaan yang ada. Yang kedua, tumbuhnya sikap etnosentrisme, yaitu paham yang beranggapan bahwa budaya mereka paling unggul di antara budaya yang lain. Dan yang terakhir adalah fanatisme. Fanatisme ini yaitu sikap yang beranggapan bahwa kepercayaan mereka adalah kepercayaan paling benar, sehingga menganggap bahwa kepercayaan orang lain itu salah. Materi yang ketiga yaitu permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, permasalahan ini dibagi lagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, macam-macam konflik, yang kedua faktor penyebab konflik, dan yang ketiga akibat yang terjadi akibat adanya konflik. Langsung saja ke macam-macam konflik. Konflik di masyarakat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, konflik antar ras, konflik antar suku, konflik antar agama, dan konflik antar golongan. Nah, yang kedua yaitu faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik di masyarakat itu yang pertama karena adanya perbedaan. Perbedaan di sini baik individu maupun kelompok dibedakan berdasarkan letak geografis, suku, ras, dan agama. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik. Dan yang kedua yaitu karena adanya perbedaan kepentingan. Setiap individu memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan kepentingannya tersebut tanpa memperhatikan sesamanya. Hal tersebut juga dapat menyebabkan konflik. Dan yang ketiga yaitu adanya perbedaan kebudayaan. Setiap kebudayaan melahirkan individu yang memiliki karakter dan pemikiran yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan konflik. Nah, materi yang ketiga yaitu akibat yang ditimbulkan karena adanya konflik. Yang pertama, perpecahan masyarakat. Karena adanya konflik ini, sehingga masyarakat yang awalnya rukun menjadi pecah. Contohnya saja seperti kita dengan tetangga kita yang awalnya saling menyapa, namun karena setelah adanya konflik kita menjadi saling membenci dan mendendam satu sama lain. Dan yang kedua yaitu kerugian harta benda serta hilangnya nyawa. Bukti nyata dari adanya konflik yaitu munculnya kerugian harta benda yang dirasakan oleh masyarakat, apalagi fasilitas umum seperti taman, halte, dan lainnya. Bahkan tidak banyak rumah pribadi masyarakat pun jadi sasaran amuk orang yang sedang konflik. Bahkan banyak konflik yang dapat menghilangkan nyawa. Dan yang ketiga yaitu hilangnya norma sosial. Norma sosial ini diantaranya seperti rasa saling menyayangi, gotong royong, saling membantu, toleransi. Setelah adanya konflik ini, maka nilai sosial ini digantikan dengan norma sosial yang negatif seperti saling membenci, mendendam, tidak percaya satu sama lain, dan norma-norma negatif lainnya. Dan materi yang terakhir yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, upaya ini ada 3. Yang pertama, upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan konflik sebelum masalah itu terjadi. Contohnya seperti bertukar pikiran, terus toleransi, dan lain-lain. Sedangkan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan saat masalah itu terjadi atau saat masalah itu telah terjadi. Contohnya seperti pembubaran paksa dan lain-lain. Upaya yang terakhir yaitu upaya kuratif.
Upaya ini merupakan tindak lanjut untuk mengatasi dampak dari konflik tersebut. Contohnya adalah pengawalan korban kerusuhan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.